Sebelum kita sampai ke momen saat langit berubah jadi tungku panas, kita harus ngomongin tentang orang-orang yang berdiri di dak itu. Ini bukan cuma misi buat pilot atau kaptennya. Ini beban yang dipikul sama para teknisi yang lagi kerja di bengkel jam 2 pagi. Dan keluarga di rumah di tempat kayak Norfolk atau San Diego yang nunggu telepon itu bilang kalau mereka pelautnya aman. Kita luncurin RIM 162 Smart. Rudalnya keluar dari sel peluncuran vertikal, ngebut dari 0 sampai hampir 2000 mph, sekitar kecepatan peluru senapan. Sebelum, kapal itu bahkan meninggalkan jejak di air. Intersepsi terjadi 3 mil dari sini. Ada kilatan yang menerangi cakrawala, lalu serpihan besi jatuh ke air. Tapi itu baru pembukaannya. Target sebenarnya adalah Al-Sadr, kapal tanker minyak Suezmax seberat 150.000 ton yang berada 2 mil di sebelah timur kita. Kapal itu mengibarkan bendera netral, tapi sensor kita menangkap suara dengungan yang nggak seharusnya ada. Ini bukan cuma tanker biasa. 4 kapal patroli Mark 6 lepas dari USS Carney. Mesin diesel ganda mereka meraung kencang dengan kecepatan 45 knot saat mereka menerobos ombak gelap. Tidak ada tawar-menawar. Saat lambung kapal mendekat hingga 200 yard, jembatan sipil Al-Sadr mengalami transformasi mekanis. Penutup tersembunyi terbuka, memperlihatkan senapan mesin berat 12,7 mm. Peluru tracer mulai menyobek air, membentuk anyaman fosfor merah panas di kegelapan. Sistem senjata Mark 38 kaliber 25 mm di kapal patroli langsung merespons. Peluru peledak tinggi 25 mm menghantam pagar kapal tanker. Lambung Mark 6 menabrak sisi kapal tersebut. Tanker seberat 150.000 ton. Grapple pneumatik menembak dari rel dek. Cakar baja mereka mencengkram struktur atas tanker. Winch mekanis menarik tali dengan ketegangan. Muatan peledak ditempatkan di pintu utama. Ledakan terjadi beberapa detik setelahnya. Gelombang tekanan besar yang membuat baja melengkung dan membuka jalan ke ruang kargo. Di dalam kapal, jalur itu membawa ke dalam tangki balas yang dalam. Di bawah garis air, lambung kapal dipenuhi. Puluhan silinder baja bertekanan. Pot parasit dikunci secara magnetik. Ke plat luar, mereka mengeluarkan dengungan frekuensi rendah yang bergetar ke seluruh kapal. Sebuah suara gemuruh mekanis besar mengalir melalui penjepit magnetik pada pot yang melepaskan secara berurutan dan sinkron. Pot-pot itu aktif, baling-baling internal berputar, dan pot mulai melacak tanda akustik USS Carney. Mereka bukan lagi kargo. Mereka adalah kendaraan bawah air otonom yang bergerak dengan kecepatan 40 knot. Di USS Carney, suite sonar A/Q-89 mendeteksi 20 tanda berbeda yang muncul dari bawah tanker. Logikanya jelas, lambung kapal sedang dalam ancaman langsung. 4 mesin turbin gas berputar hingga RPM maksimum, mengalirkan 100.000 tenaga kuda lewat porosnya. Kapal perusak kelas Arleigh Burke seberat 9.000 ton miring saat melakukan belokan tajam dengan kecepatan tinggi. Pelat dek berderit karena gaya sentrifugal. Tabung torpedo Mark 32 di sisi kanan kapal berputar 90 derajat. 3 torpedo ringan Mark 54 diluncurkan ke air. Kepala sonar aktif mereka langsung menyala begitu tenggelam. Pencari Mark 54 mengunci target pada pot yang masuk. Serangkaian ledakan bawah air terjadi. Gelombang kejut merambat melalui air dan menghantam lambung USS Carney. Jaringan listrik internal berkedip saat sistem menyesuaikan getaran. Tapi mesin tetap meraung. Sementara sonar memproses ancaman yang tersisa, garis pantai Iran mulai aktif. Tanda radar muncul di layar. Serangan bawah air cuma lapisan pertama dari pertarungan multidomain. 50 kapal serbu cepat Iran melesat kencang keluar dari kabut pesisir. Lubang-lubang fiberglass ini bergerak dengan kecepatan 80 km per jam, mendekat dalam formasi kawanan. Mereka dipersenjatai dengan roket 107 mm dan mulai meluncurkan secara terus-menerus. Udara dipenuhi dengan jejak asap besi tak terarah. Meriam Mark 45 kaliber 5 inci milik USS Carney di dek depan mulai menembak. Setiap 3 detik, sebuah peluru seberat 70 pon meninggalkan laras. Setiap tumbukan pada lambung fiberglass menyebabkan kehancuran kinetik total. Tapi kawanan itu sangat padat, dan kapal-kapal itu menggunakan badan besar tanker Al-Sadr untuk menghalangi garis pandang penghancur. Sebuah A-10C Thunderbolt II memasuki wilayah udara pada ketinggian 800 kaki. Kecepatannya 345 mil per jam. Drone umpan tidak akan berguna di sini. Pertahanan pantai Iran menggunakan sistem identifikasi frekuensi drone otomatis yang langsung menyaring sinyal remote kecil. Untuk menipu radar S-300, misi ini butuh target dengan jejak radar besar dan tanda panas intens tinggi yang cuma bisa diberikan oleh pesawat berat. Bagi radar pencari S-300 di Bandar Abbas, ini adalah target besar. Sasaran yang bergerak pelan. Pot penangkal gangguan elektronik ALTI-131 di A-10C beralih ke mode emisi aktif. Pot itu mengirim sinyal energi tinggi yang meniru radar cross-section dari bomber B-52. Radar S-300 berputar 180 derajat dan mengunci Warthog. Sinar pelacak frekuensi tinggi menghantam lapisan titanium pesawat itu. Di dalam kokpit, penerima peringatan radar mengeluarkan nada mematikan yang terus-menerus. A-10C tetap pada arah jalurnya. Pesawat ini berfungsi seperti vakum digital, merekam setiap frekuensi dan pulsa yang digunakan oleh S-300 untuk jaga kuncinya.
Data ini diberi cap waktu dan diunggah lewat link 16 langsung ke USS Carney dan kelompok serang kapal induk. Setiap baterai tersembunyi di pantai sedang dipetakan secara real-time. Koordinat tepat dan frekuensi operasinya terungkap dari tindakan melacak Warthog itu sendiri. Sebelum kita sampai pada momen saat langit berubah jadi tungku api, kita harus bicara tentang orang-orang yang berdiri di dek itu. Ini bukan cuma misi buat para pilot atau kapten, ini beban yang dipikul oleh para teknisi yang lagi memutar kunci Inggris di lapangan. Jam 2 pagi dan keluarga-keluarga di rumah di tempat seperti Norfolk atau San Diego sedang menunggu telepon yang bilang pelaut mereka aman. Para veteran di antara kita tahu rasanya menatap cakrawala itu. Kalau kamu pernah bertugas di kapal perusa kelas Arleigh atau kerja di landasan pesawat Warthog, tulis komentar dengan nomor lambung kapal atau skuadronmu. Ayo tunjukkan ke generasi berikutnya siapa kita sebenarnya dan apa yang sudah kita lakukan. Orang Iran tergoda umpan ini. 2 interseptor F-14A Tomcat melesat dari landasan pacu di Bandar Abbas. Mereka menyalakan afterburner dan memperpendek jarak dengan kecepatan 1.400 mil per jam. Pilot utama mengarahkan Warthog di layarnya dan membalik pelindung pelatuk. Dia sudah siap dengan rudal AIM-54 Phoenix. Dia pikir ini akan jadi pembunuhan termudah dalam hidupnya. Tapi yang dia nggak tahu, 4 mil di atasnya, 2 F-35B Lightning, 2 pesawat siluman, sudah mengorbit diam-diam selama 41 menit. Mereka menggunakan sistem apertur terdistribusi AN/EQ-37, yang pada dasarnya adalah cincin dari 6 kamera inframerah untuk mengamati dunia. Mereka bisa melihat panas dari mesin Tomcat sejelas siang bolong. Tomcat yang memimpin menembakkan AIM-54 Phoenix. Ini adalah rudal seberat 1.000 pon yang bisa melaju hingga 3.000 mil per jam, kira-kira 5 kali kecepatan pesawat komersial. Rudal itu melengkung tinggi ke langit, bersiap menyelam dan mengubah A-10 jadi debu berterbangan. 12 detik menuju tabrakan, 10, 9, 8. F-35B Lightning, 2 pilot menekan saklar. Mereka mengaktifkan radar AN/PG-41 mereka dan mengarahkan sinar energi terkonsentrasi ke kontrol tembak Tomcat. Mereka pakai jamming memori frekuensi radio digital. Intinya, mereka nangkep pulsa radar Iran, dipelintir, lalu dipantulin balik. Tiba-tiba, pilot Iran lihat 10 Warthog berbeda di layarnya. Terus, layar radarnya tiba-tiba mati total. AIM-54 Phoenix kehilangan targetnya. Sekarang cuma roket mahal yang gak terarah. Roket itu berputar-putar di udara dan jatuh ke air 5 mil sebelum target. Sebelum pilot Iran sempat ngerti apa yang terjadi, AIM-12OD Omram keluar dari ruang internal pesawat. Lead F-35B Lightning II. Rudal itu melaju dengan kecepatan 3.000 mAh. Wingman Iran kedua bahkan gak dapat peringatan sama sekali. Fuse proksimitas meledak 30 kaki dari wing, dan Tomcat langsung berubah jadi bola api. Kerangka pesawat patah karena tekanan, dan puing-puingnya masuk ke dalam putaran terbakar datar ke teluk. Sementara pertempuran udara masih berlangsung sengit, situasi di tanker Al Solder makin parah. Tim boarding kita terjebak di dek. Tiba-tiba, mereka dengar suara hidrolik berat. Plat dek baja raksasa di depan mereka mulai meluncur mundur. Sekawanan drone Shahid 1136, yang sama seperti yang dipakai di Ukraina, mulai menyala. Mereka nggak butuh landasan pacu, mereka langsung meluncur dari rel. 5 yang pertama melesat melewati kapal dan langsung menuju USS Carney. USS Carney memutar meriam Mark 455 kaliber 5 inci ke arah kapal tanker. Kita bidik rel peluncurnya. Kita tembak peluru peledak berdekatan yang meledak tepat di atas rak drone. Gelombang ledakannya merobek sayap serat karbon dari drone yang tersisa sebelum mereka sempat meluncur. Tapi orang Iran punya protokol bumi hangus. Kapal serbu cepat yang muter-muter di sekitar kita sadar kalau pengawalan udara udah hilang. Mereka berhenti manuver dan mulai menyerang bunuh diri. 6 kapal, masing-masing muat ratusan pon bahan peledak, mengarah ke bagian tengah kapal kita. Alaihi salam jadi tembok peluru. Penembak kita di meriam Mark IT-8 terus nembak sampai larasnya merah panas. Kita berhasil ngebendung 5 kapal, tapi kapal ke-6 mendekat dengan kecepatan 50 mAh. Jaraknya tinggal lebih dari 100 yard jauhnya. Falang Siwis, kita panggil itu Artuditu yang lagi bad mood, ambil alih. Dia menembakkan peluru tungsten 20 mm dengan kecepatan 75 butir per detik. Suaranya kayak gergaji mesin raksasa yang ngebelah udara. Ledakannya terjadi sangat dekat sampai gelombang kejutnya memecahkan jendela jembatan USS Carney dan membuat dek kita tertutup serpihan fiberglass yang terbakar. Pesisir Iran masih punya satu kartu terakhir. Mereka sadar, drone dan perahu mereka gagal. Jadi mereka meluncurkan 3 rudal jelajah Gadier. Ini serangan yang berat banget. Dirancang untuk menenggelamkan kapal induk. Mereka terbang rendah, menempel di permukaan air supaya nggak ketahuan radar kita. Radar SPY-1D USS Carney sudah mengunci. Kita kehabisan rudal SM-2 di sel depan, dan nggak ada waktu buat mengisi ulang. Kita harus mengandalkan Ciwis Velang lagi. Kru Rusia terjebak dalam dilema yang mustahil. Kalau mereka sembrono meluncurkan rudal besar itu di ketinggian hampir menyentuh tanah di tengah kompleks industri, ada kemungkinan besar senjata seharga jutaan dolar itu bakal nabrak salah satu gedung pencakar langit mereka sendiri atau gardu listrik jauh sebelum mencapai target. Rudal ketiga melakukan manuver pop-up. Rudal itu naik tinggi lalu langsung menyundul jembatan kita.
Ciwis terus melacak sampai ke atas. Getaran dari meriamnya begitu kuat, sampai bikin gigi semua orang di kapal bergetar. Ledakannya terjadi cuma sekitar 100 yard di atas lambung kapal kita. Bola api raksasa menyapu dek, dan panasnya sangat hebat sampai cat di superstruktur kita melepuh. Tapi USS Carney masih berdiri kokoh. Kapal-kapal Iran yang tersisa melihat rudal jelajah gagal mengenai target. Mereka melihat Super Hornet datang dari kelompok serang kapal induk. Mereka sadar pertarungan sudah berakhir. Mereka berbalik dan lari menuju pantai, meninggalkan kapal tanker yang terbakar. Tim boarding kami mengamankan jembatan kapal Al Solder. Kru kapal langsung menyerah. Mereka adalah teknisi yang dikirim untuk mengelola peluncuran. Kami mengambil alih kapal itu. Kami mengambil muatannya. Pembersihan berlangsung sepanjang pagi. Kami mengerahkan MH-60R Seahawk untuk mengevakuasi para penyintas dari air. Kami mengamankan yang tersisa, kapsul parasit dan bawa ke dek USS Carney. Saat kami buka kapsul pertama dengan pemotong robotik, kami nggak nemu bagian drone. Yang kami temukan adalah peta digital resolusi tinggi. Peta ini punya koordinat GPS tepat dan titik lemah struktur dari setiap pabrik desalinasi utama di UAE dan Saudi Arabia. Ini adalah misi pra-penargetan. Orang Iran sedang bersiap menyerang pasokan air untuk jutaan orang. Pipa tak terlihat itu sebenarnya adalah hitung mundur menuju bencana kemanusiaan. USS Carney pun berbalik arah, menuju ke laut lepas, menarik tanker di belakang kita. Misinya sudah selesai, tapi perang bayangan belum berakhir. Musuhnya rasional. Mereka kompeten. Mereka melihat bagaimana kita bertempur hari ini. Tapi kita mereka-mereka. Kamu juga mereka-mereka. A-10C Thunderbolt II dan 2 F-35B Lightning. Dua hantu membentuk formasi V yang rapat di atas kapal induk. Mereka meninggalkan musuh yang bingung dan berdarah. Orang Amerika tahu kebenarannya. Pihak yang melihat segalanya adalah pihak yang menentukan bagaimana cerita berakhir. Sebelum kamu pergi. Ada satu detail tentang A-10 Thunderbolt II yang kebanyakan orang sama sekali nggak nyadar. Semua orang ngomongin senjata besarnya atau lapisan titaniumnya. Tapi alasan sebenarnya kenapa pilot itu bisa terbang melewati radar log S-300 tanpa kesulitan, itu karena sesuatu yang disebut manual reversion. Warthog adalah satu-satunya jet modern yang bisa kehilangan semua cairan hidroliknya, tapi tetap bisa diterbangkan. Kalau elektroniknya rusak atau salurannya putus, pilot bisa langsung nyalain switch dan terbangin pesawat cuma pakai kabel baja dan katrol aja, seperti traktor tua yang diberi sayap. Pada pukul 2.31 pagi, Low Chase yang membawa 110 pon bahan peledak RDX langsung memanfaatkan kesempatan untuk menurunkan ketinggian, mempercepat dan menancap tepat ke jalur utama stasiun minyak. Benturan kinetiknya langsung menghantam sistem katup pipa yang penuh tekanan. Lapisan baja robek menciptakan mimpi buruk mekanis yang dikenal sebagai ledakan uap cair yang mengembang. Bagaimana kalau Iran meluncurkan kawanan mereka 60 detik lebih awal saat sonar kita masih aktif? Tertipu sama pot bawah laut. Kesalahan hampir nggak boleh ada. Kita menang hari ini, tapi laut nggak peduli sama rekor kita. Laut cuma peduli siapa yang masih berdiri saat asap menghilang. Tetap waspada, tetap siap. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.